Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Vivi Maria Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika dengan saya Rizka Amelia dan anggota kelompok saya Rida Aulia Hasan dan Rina Priyandari. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Mengelola Penjualan pada PT 69 Group. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi, khususnya melalui sistem point of sale, di mana sistem ini dapat membantu proses pencatatan penjualan secara lebih efisien, akurat, dan real-time, serta bagaimana efektivitasnya dalam mendukung operasional perusahaan. Dalam pemaparan ini terdapat 7 poin utama yang akan kami bahas, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang pentingnya sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penjualan, terutama di era digital saat ini, profil perusahaan yaitu gambaran umum tentang PT 69 Group sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan makanan dan minuman. Flowchart penjualan, kami akan menjelaskan alur proses penjualan yang diterapkan oleh perusahaan, mulai dari pemesanan hingga pencatatan transaksi. Penerapan sistem informasi akuntansi dengan point of sale, yaitu penjelasan mengenai sistem point of sale yang digunakan oleh perusahaan dan bagaimana sistem ini terintegrasi dalam proses penjualan. Struk penjualan, kami akan tunjukkan contoh dokumen yang dihasilkan dari transaksi melalui sistem point of sale. Kemudian, kendala penggunaan sistem informasi akuntansi, menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan sistem ini. Efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, kami akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai dampak positif dari penerapan sistem. Baik, dalam era digitalisasi, perusahaan dituntut untuk mampu bersaing secara cepat dan efisien dalam berbagai aspek operasionalnya, termasuk dalam hal pengelolaan penjualan. Seiring perkembangan teknologi informasi, sistem manual dalam pencatatan transaksi mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sistem terkomputerisasi. Salah satu bentuk yang digunakan dalam dunia bisnis adalah sistem informasi akuntansi. Dalam konteks penjualan, sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mencatat transaksi secara real time, mengelola piutang, membuat faktur secara otomatis, serta menyajikan laporan penjualan dengan lebih cepat dan akurat. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus penjualan mempermudah pencatatan transaksi, tetapi tidak semua perusahaan mampu menerapkan sistem informasi akuntansi dengan optimal. PT 69 Group sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, makanan dan minuman juga telah menerapkan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan transaksi penjualan. Akan tetapi, efektivitas penerapan sistem tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut lagi. Apakah sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, dan apakah sistem tersebut mampu memberikan manfaat nyata dalam hal efisiensi dan akurasi pengelolaan data penjualan. Berikut adalah profil perusahaan PT 69 Group atau yang dikenal dengan 69 adalah perusahaan yang mengelola restoran dengan konsep sport bar, didirikan pada tahun 2012 dan kini memiliki 4 cabang yang tersebar di lokasi-lokasi strategis di Jakarta, seperti Pantai Indah Kapuk, di Pluit Kencana, La Piazza Mall, Kelapa Gading, dan yang terbaru di Agora Mall Tamrin. 69 mengusung konsep restoran dan bar yang ideal bagi mereka yang ingin menikmati pertandingan olahraga favorit sambil menikmati makanan dan minuman berkualitas. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT 69 Group. Pada posisi paling atas terdapat Direktur Utama,
yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis dan arah perusahaan secara keseluruhan. Struktur organisasi ini terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu direktur utama dan direktur operasional. Direktur utama yang membawahi tiga divisi, yaitu HRD Manager, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan hingga pengembangan karyawan. Kemudian accounting manager, yaitu bertugas mengelola pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengawasan akuntansi perusahaan. Ketiga, purchasing manager, yaitu berperan dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan secara efisien dan sesuai anggaran. Direktur operasional yang fokus pada kegiatan operasional sehari-hari perusahaan membawahi dua bagian. Yang pertama, operasional manager yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses bisnis dan produksi secara teknis dan efisien. Kemudian manajer marketing yang menangani strategis pemasaran, promosi produk, serta pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rina Priyandari. Selanjutnya di sini ada flowchart penjualan PT 69 Group. Yang pertama yaitu ada pelanggan. Pelanggan akan datang ke restoran. Kemudian pelanggan melakukan pemesanan bisa dengan dua cara, yaitu melalui waiters. Nanti waiters akan memasukkan pesanan ke dalam sistem. Dan bisa juga melalui barcode. Pesanan otomatis akan langsung ke sistem. Kemudian sistem mengirim pesanan ke dapur dan ke bar. Kemudian pesanan disiapkan dan akan diantar ke pelanggan. Setelah itu di bagian kasir, setelah pelanggan selesai makan, kasir akan melakukan penginputan pembayaran, yaitu bisa dengan menggunakan QR barcode atau QRIS, bisa juga dengan debit card atau bisa juga dengan tunai. Kemudian kasir kemudian sistem akan merekap pemasukan harian itu secara otomatis dan menjadi laporan penjualan harian untuk dikirim ke accounting. Di bagian accounting akan menerima laporan penjualan harian dari kasir. Kemudian accounting akan menghitung laporan penjualan harian, kemudian membuat laporan penjualan bulanan dan laporan keuangan. Setelah itu, laporan keuangan yang sudah jadi akan kita berikan atau akan kita kirim kepada owner atau pemilik. Di sini pemilik akan menerima laporan bulanan dan laporan keuangan setiap bulannya dari accounting. Di sini penerapan sistem informasi akuntansi POS ISB Core di PT 69 Group. Laporan penjualan harian otomatis dari sistem ISB milik PT 69 Group. Sistem mencatat transaksi berdasarkan user, metode pembayaran, dan nominal. Mendukung akurasi laporan keuangan, audit internal, dan pengambilan keputusan. Bisa kita lihat di gambar, di sini adalah staff daily sales report. Jadi pada periode kita bisa lihat di sini ada tanggal. Tanggal di sini bisa kita sesuaikan ya, bisa kita rubah-rubah tergantung kita mau melihat daily reportnya itu di tanggal berapa. Kemudian di sini ada branch, yaitu PT 69 Group ini memiliki dua cabang, yaitu jadi kita bisa pilih kita mau sesuaikan mau yang mana. Kemudian di bawah ini kita bisa lihat jika berdasarkan user itu kita akan kelihatan yaitu adalah nama-nama atau staf kasir yang pada saat itu bertugas. Dan di sini untuk payment metodenya yaitu ada QR, edisi, atau credit card, ada juga cash, dan juga ada debit card. Bisa kita lihat sesuai dengan
transaksi untuk metode pembayarannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rida Aulia. Baik, berikut adalah sales receipt atau struk penjualan. Pada gambar dari yang pertama ini menggunakan pembayaran QR code dengan 4 item dengan nominal 352.000. Lalu pada gambar kedua, pembayaran menggunakan cash dengan 3 item sebesar 122.000. Lalu pada gambar yang ketiga, pembayaran dengan debit card sebanyak 7 item dengan nominal 386.000. Lalu pada gambar yang keempat, pembayaran menggunakan credit card 13 item dengan total 622.000. Lalu ada kendala penggunaan SIA. Meskipun SIA di PT 69 Group mendukung pengelolaan penjualan, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala. Di antaranya, 1. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Tidak semua karyawan, khususnya di LAN, memiliki pemahaman mendalam tentang penggunaan sistem informasi. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan menyebabkan kesalahan input data masih sering terjadi, yang kemudian berdampak pada ketidakakuratan laporan penjualan. Lalu yang kedua, kendala biaya dalam pengembangan sistem. Pengembangan dan penerapan sistem informasi akuntansi memerlukan investasi biaya yang tidak sedikit. Dalam beberapa kasus, keterbatasan anggaran menyebabkan perusahaan menunda peningkatan sistem atau pembelian perangkat lunak yang lebih canggih dan terintegrasi. Lalu yang ketiga, masalah teknis dan ketergantungan pada teknologi. Sistem pos dan sistem perunak sangat bergantung pada kondisi teknis seperti jaringan internet dan perangkat keras atau hardware. Jika terjadi gangguan jaringan atau kerusakan alat, proses penjualan dapat terganggu, bahkan terhenti sementara. Hal ini tentu akan berdampak pada pelayanan pelanggan dan pencatatan transaksi yang semestinya berlangsung secara real-time. Lalu, ada efektivitas penggunaan SIA. Penerapan SIA pada PT 69 Group secara umum telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan akurasi data dan efisiensi operasional. Efektivitas sistem ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yang pertama, peningkatan akurasi pencatatan transaksi. Dalam sistem point of sales yang terkomputerisasi, setiap transaksi penjualan dicatat secara otomatis dan langsung masuk ke dalam database perusahaan. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan input yang biasa terjadi jika pencatatan dilakukan secara manual. Lalu yang kedua, ada pemantauan penjualan secara real-time. Sistem memungkinkan manajemen untuk memantau penjualan secara langsung, baik dari sisi jumlah transaksi, nilai penjualan, maupun produk yang paling laku. Hal ini berguna untuk pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Lalu yang ketiga, ada efisiensi waktu dan tenaga. Sistem SIA memungkinkan proses penjualan dilakukan dengan lebih cepat, mulai dari input pesanan, pencetakan struk, laporan penjualan harian, hingga proses rekap data dan pembuatan laporan keuangan juga menjadi lebih akurat. Lalu yang keempat, mengurangi resiko kecurangan. Sistem yang terotomatis dan terdokumentasi membuat transaksi dapat ditelusuri jejak digitalnya. Ini memberikan pengawasan yang lebih baik dan meminimalkan peluang terjadinya fraud, seperti manipulasi data penjualan atau penggelapan kas. Lalu yang kelima, dukungan dalam penyusunan laporan keuangan. Data penjualan secara langsung terhubung ke modul akuntansi. Penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dapat dilakukan dengan cepat dan minim kesalahan. Hal ini membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja usaha dan membuat perencanaan bisnis ke depan. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, proses penjualan telah menggunakan sistem pos yang terkomputerisasi.
Transaksi langsung tercatat dan tersimpan otomatis dalam sistem, sehingga bagian keuangan dapat mengakses data dengan mudah untuk disusun menjadi laporan serta evaluasi penjualan. Sistem POS juga memisahkan metode pembayaran dari tunai, debit, kris untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempermudah analisis pendapatan. Lalu yang kedua, kendala utama terletak pada keterbatasan SDM yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem. Minimnya pelatihan menyebabkan tidak semua karyawan mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Selain itu, ketergantungan terhadap teknologi seperti listrik dan internet menjadi tantangan karena gangguan teknis dapat menghambat proses penjualan. Lalu yang ketiga, penggunaan sistem POS meningkatkan akurasi pencatatan karena semua transaksi tercatat secara real time. Waktu dan tenaga menjadi lebih efisien karena proses transaksi berjalan lebih cepat. Selain itu, sistem ini membantu mencegah resiko kecurangan dan mempermudah menyusun laporan keuangan yang lebih akurat. Baik, Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam mengelola penjualan pada PT 69 Group. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya penerapan sistem informasi dalam mendukung efisiensi dan akurasi proses penjualan di perusahaan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.